warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Punahnya oposisi dan matinya checks and balance. Kasus yang akan saya bahas ketika mayoritas partai politik bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang penting, yaitu siapa yang akan mengawasi jalannya kekuasaan apabila hampir semua partai menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, dalam negara demokrasi, pengawasan terhadap pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Pemerintahan tidak boleh menjalankan kekuasaannya tanpa adanya kontrol. Karena kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi disalahgunakan. Oleh sebab itu, keberadaan oposisi menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan oposisi. Oposisi adalah partai politik atau kelompok politik yang tidak bergabung dalam pemerintahan. Tugas utama oposisi bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan kritik yang membangun, serta menawarkan alternatif kebijakan yang lebih baik demi kepentingan masyarakat. Selain oposisi, terdapat konsep checks and balance. Checks and balance adalah mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi antara lembaga negara maupun antar kekuatan politik agar tidak ada pihak yang memiliki kekuasaan secara berlebihan. Dengan adanya sistem ini, penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan pemerintahan dapat berjalan secara lebih demokratis. Apabila mayoritas partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan, maka fungsi pengawasan di parlemen menjadi berkurang. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota parlemen berasal dari partai-partai pendukung pemerintahan. Akibatnya, banyak kebijakan pemerintahan yang dapat disetujui dengan mudah karena memperoleh dukungan mayoritas suara. Ruang untuk memberikan kritik dan masukan menjadi semakin sempit. Kondisi seperti itu tentu memiliki resiko terhadap kualitas demokrasi. Salah satu resikonya adalah melemahnya fungsi kontrol terhadap pemerintahan. Ketika kritik semakin sedikit, pemerintahan dapat menjadi kurang berhati-hati dalam membuat kebijakan. Selain itu, masyarakat juga akan kehilangan pilihan politik yang mampu mewakili suara yang berbeda dari pemerintahan. Jika dikaitkan dengan teori, pembahasan ini sangat erat hubungannya dengan teori trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kekuasaan eksekutif, kedua legislatif, dan ketiga yudikatif. Pembagian tersebut bertujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu pihak. Dalam sistem demokrasi Indonesia, pembagian kekuasaan tersebut diwujudkan melalui mekanisme checks and balance. Artinya, setiap lembaga negara memiliki kewenangan untuk saling mengawasi sehingga kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum. Namun, apabila lembaga legislatif didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah, maka fungsi pengawasan terhadap eksekutif menjadi kurang efektif. DPR yang seharusnya mengawasi pemerintahan justru lebih sering mendukung kebijakan pemerintahan karena berasal dari koalisi yang sama. Selain teori trias politica, pembahasan ini juga berkaitan dengan teori demokrasi. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat bukanlah suatu ancaman, melainkan bagian dari proses pengambilan keputusan yang sehat. Demokrasi membutuhkan adanya kritik, diskusi, dan perdebatan agar setiap kebijakan benar-benar dipertimbangkan secara matang. Oleh karena itu, keberadaan oposisi merupakan salah satu ciri demokrasi yang sehat. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori checks and balance, maka dapat dipahami bahwa tidak boleh ada satu kekuatan politik yang menguasai seluruh proses pengambilan keputusan. Setiap lembaga harus memiliki kemampuan untuk saling mengontrol.
Apabila mekanisme tersebut tidak berjalan dengan baik, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Adapun dampak dari melemahnya oposisi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pengawasan terhadap pemerintahan menjadi kurang maksimal. Yang kedua, kebijakan pemerintahan cenderung lebih mudah disahkan tanpa adanya pembahasan yang kritis. Yang ketiga, kualitas demokrasi mengalami penurunan karena ruang perbedaan pendapat semakin terbatas. Yang keempat, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga politik apabila merasa aspirasi mereka tidak lagi terwakili. Dan yang terakhir, yang kelima, peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar karena minimnya kontrol politik. Meskipun demikian, bukan berarti koalisi besar selalu berdampak buruk. Koalisi yang kuat juga memiliki sisi positif, seperti mempermudah pemerintahan, menjalankan program kerja, menjaga stabilitas politik, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, stabilitas politik tetap harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif, agar tidak mengurangi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga demokrasi tetap sehat. Yang pertama, menghormati keberadaan oposisi sebagai bagian penting dari sistem demokrasi. Yang kedua, memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintahan. Yang ketiga, menjaga independensi lembaga peradilan dan lembaga pengawasan negara. Yang keempat, memberikan ruang kepada media massa, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik secara objektif dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan dalam setiap kebijakan yang diambil. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa keberadaan oposisi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Oposisi bukanlah musuh pemerintah, melainkan mitra demokrasi yang bertujuan mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika mayoritas partai politik bergabung dalam pemerintahan, mekanisme checks and balance berpotensi melemah, sehingga kualitas demokrasi dapat menurun apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, pemerintahan dan oposisi harus sama-sama menjalankan perannya secara profesional demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Demikian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.